Halo, Assalamualaikum. Saya Cinta Penelope. Untuk semua umat muslim di mana aja, selamat menunaikan ibadah puasa dan sebentar lagi kita akan menyambut kemenangan di bulan Ramadan. Gue Roganse, Tonton terus kisah-kisah inspiratif dan unik dari perjalanan hidup seseorang. di Jurnal Mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gue, Epoy dan Roganse lagi di tempat musisi yang musisi atau seniman yang fenomenal. Musisi ya? Masya Allah. Musisi ya? Apa Nah, aja? karena tamu kita sekarang perempuan, jadi gue Mantan serahkan gue. sama Roganse yang kenalin. Mantan gue ini, tapi bukan pacar. Kepengennya sih gue mantan beneran, tapi ternyata bukan. Dia manusia panutan gue. Masya Allah. Mantan tuh manusia panutan. Manusia panutan. Kok mau Singkatan jadi nih. mantan? Oh, manusia panutan. Bukan X. Oke. Kalau X lu nggak mau juga apa gue pasti. Ya, kita dengerin ceritanya. Pasti seru nih. Serem. Cinta Penelope. Ya, Mbak Cinta. Penelope. Uni panggilnya. Uni. Uni Ada. Wong cinta. Wong awak. Uang awak. Orang Minang. Kurang Minang. Minang. Minang Basatu. Oh, Anda? Saya Minang juga. Minang apa? Minang Minang Kabau. Kabau. Bandaranya. Iya. Mbak Cinta. Gimana Mbak, sehat? Lu Mbak apa Makin- Uni? Oh, uni apa? Soalnya lagi ngomongnya di Nggak Jawa, konsisten. Pulau Jawa. Ah, Makin sehat, makin cantik. ya pasti. Alhamdulillah. Seger mukanya. Masya Allah. Sejuk-sejuk. Berkat makeup. Ada Mbak. Sibuk apa Mbak sekarang Mbak? Sekarang sibuknya lebih ke hal-hal positif pastinya ya, karena kan pandemi kayak gini kita juga jangan ikutan stres pastinya. Terus aku nggak mau kayak apa sih, kayak aku yakin setiap perjalanan itu pasti ada ruang yang bisa kita isi gitu. Tergantung kita mau ngisinya di segi positif atau negatif gitu. Tapi kalau misalnya kita yang kayak terbenam, aduh kapan pandemi kelar, nggak bisa konser, kapan gini ya, nggak akan nemuin jalan karena kan nggak pasti gitu. Jadi aku fokus aja kemarin, alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih sebenarnya, apa ya bisa dibilang ya, aku pulang ke Indonesia karena nenekku meninggal waktu itu. Dan pas pulang juga alhamdulillah kita dikasih pulang. Terus akhirnya pas mamaku juga sakit dan harus operasi gitu. Jadi aku sekitar 6-7 bulan yang lalu lah pulang. Akhirnya mama operasi. Selesai mama operasi kedua matanya di waktu yang berbeda. Aku bingung gitu kan mau ngapain. Tapi rindu tanah air pasti gitu kan. Dan Tapi masih orang Indonesia. masih dong. Masih. Jadi Uni Cinta ini lama di Turki. Iya, tinggalnya di Turki Turki. jadi. Tinggalnya di Turki. Pas Ini pulang kampung lah. Pas pulang pasti karena udah 2 tahun nggak pulang, jadi pas pulang pasti ngelihat Indonesia tuh udah berbeda. Terus aku juga karena basically-nya alhamdulillah aku kan dikasih rezeki sakit sama Allah. Jadi aku harus bisa jaga diri juga untuk nggak datang. Baru ini nih aku mau podcast. TV aja aku Makasih loh. tolak. Udah mau ngobrol sama jurnal mantan. Makasih. Kan TV aja aku tolak semua Wah. gitu. Karena kan ketemu orang gitu kan. Jadi aku yang basically punya penyakit, jadi itu rentan buat kena virus gitu. Kita tapi juga mau tahu ya, kenapa kok mau nerima jurnal mantan? Ini Itu nih. mungkin jalan Allah kali ya, jalan iya. Allah. Karena udah ada keyakinan aja. Aku ngelihatnya waktu itu, aku lupa waktu itu pernah di DM juga kan Iya, sebelumnya. sama gua. Dia Iya, gigih loh. iya. Dari IG kan? Ngejar mantannya gigih dia. Nah, waktu itu posisinya aku lagi ngerawat mama yang lagi operasi gitu. Oh, itu pas di Batam. Oh, itu pas di Batam. Oh, pas gue di pikir Batam. lu kerja itu. Enggak. Nah, maksudnya aku lagi jagain mama. Biasanya mungkin aku waktu itu ngasih aku lagi ada kerjaan sore mungkin Iya. gitu. Bahkan aku syuting klip aja kemarin itu tim Bang Posan dari Action Entertain yang datang ke Batam. Syutingnya di Batam. Oh. Gitu loh. Karena emang nggak bisa Video klip itu. video klip gitu. Terus ya video klip kan ya kita tahu lah berapa orang cuman gitu kan, dan orang-orang yang tertentu lah gitu dari under manajemen aku. Cuman kalau untuk kayak TV ya
ya kita tahu lah berapa orang gitu loh yang datang, dan kita juga nggak tahu mereka sehari ketemu siapa aja. Lebih jaga ke aku dan sakit kan gitu. Jadi hati-hati aja. Akhirnya ngisi kekosongan apa ya, tiba-tiba Bang Posan bilang, "Dek, 12 tahun berkarya di musik ya," gitu loh. "Pengen nggak lu punya album solo?" gitu. Kebetulan waktu aku sakit di Singapura dulu, sempat Down ya. sempat kacau sakitnya sih gitu loh kan, maksudnya sempat dibilang down sih. Aku nggak down waktu itu, cuman kayak pertama kali dokter bilang waktu itu aku cancer, ya aku cuma bilang ya alhamdulillah gitu kan, maksudnya kebayang lah dosa aku kan cuma aku yang tahu Mbak. Ya kan, kalau orang lihat aku buruk di luar kayaknya lebih dari pandangan orang itu deh gitu loh, pasti aku lebih buruk dari pandangan orang itu sebenarnya gitu loh, aku yang tahu gitu. Jadi aku yang tahu dosa aku, dan aku terdiam lah saat itu gitu. Akhirnya bikin jadi buku, jadi lirik gitu, dari buku itu akhirnya aku bikinin lagu gitu. Dapat inspirasi. Ya satu inspirasinya pada saat sakit itu emang semua itu nggak ada makna gitu, dunia tuh kayak nggak ada gitu loh kan. Bahkan ya Saat lo tahu lo sakit tuh apa sih yang lo... awalnya pas dokter bilang kita waktu itu karena nggak percaya, jadi ada 5 dokter. Sampai 5 dokter. bukan second opinion lagi. Iya, 5 dari mulai Jakarta, Malaysia, Singapura, Jerman gitu kan. Jadi pas yang kelima 3 sama nih. Semuanya sama. Oh, 3 sama. Iya, 3 sama, 2 masih ragu-ragu gitu. Pas dibilang it's a cancer, stadium 3B gitu, 3B mau menuju stadium akhir. Bahkan waktu itu aku masih bisa jalan, cuman perut aku nggak ada yang enak nih, apa nih, malah mikirnya waktu itu GERD kan, gitu. Ternyata cancer itu emang nggak kedetek gitu loh, jadi tiba-tiba udah tinggi aja. Betul, katanya gitu ya kedeteknya kalau udah stadium-stadium. Nah akhirnya pokoknya nggak ngerasain sakit, makanya khususnya buat perempuan gitu loh kan, itu benar-benar harus rutin buat check up gitu, pap smear dan lain, karena emang penting banget gitu, karena sekarang virus itu bukan hanya, bahkan banyak yang kena belum menikah kok gitu loh kan, dan bisa jadi sekarang virus itu misalnya dari toilet kita umum yang kayak gimana, atau dari makanan gitu kan, nah itu bisa kena. Tapi kalau aku kan waktu itu memang punya riwayat keguguran dan vacuum kan, di vacuum terus ada kerusakan di bagian fallopian tube-nya, robek, jadi gumpalan darah, jadi tumor, jadi kanker. Sisa-sisa itu. Dulu akhirnya memutuskan. Baru kali ini juga gue buka di mana. Coba cari berita yang nggak ada yang tahu aku kankernya di mana. Ya, alhamdulillah. Keren. Berkahnya. Masya Allah. Nah, dan itu memutuskan akhirnya berobatnya di Singapura ya? Iya, karena waktu itu pas tahu, nah anehnya gitu, sebelum tahu biasa, ya kan? Gak ada ngerasain apa-apa tuh? Jadi kayak sugesti kali ya? Iya, pas tahu rambut rontok. Oh, langsung. Rambut rontok, terus badan mulai kurus, Itu udah kemo? mulai sakit. Oh enggak, aku nggak kemo. Oh, tapi rontok ya? Iya. Tanpa di kemo dia rontok ya? Kayaknya dari, aku nggak ngerti, nggak kemo sama sekali. Aku nggak tahu itu dari imun kita atau apa gitu kan, aku nggak paham. Karena emang nggak mau gitu, atau kemo tuh? Alhamdulillah aku dapat dokter yang hebat. Jadi nggak perlu kemo gitu ya? Bukan nggak perlu kemo sih, aku nggak menyampingkan juga tentang medis gitu loh kan, maksudnya karena bukan di vital ya, yang aku sebut vital itu kanker darah, kanker otak, ya kan, atau serviks itu vital, ya kan. Tapi kalau misalnya maaf payudara, tuba fallopian tube itu kan bisa dipotong. Angkat gitu ya? Nggak perlu ya, nggak perlu di kemo ya. Aku nggak biopsi, aku nggak kemo gitu loh, aku nggak biopsi, aku nggak kemo, jadi biopsinya kita tahu itu di luar gitu loh, lebih potong dulu aja gitu loh, karena mungkin ini jadi kenapa aku nggak pernah cerita selama ini gitu loh, mungkin ini menjadi akan menjadi apa ya, bumerang buat aku sebenarnya kalau aku ceritakan gitu loh, karena tetap di kedokteran juga jalan satu-satunya ya untuk mengetahui dia bagaimana ya harus dibiopsi. Walaupun kita pikir pakai logika ya namanya benda
dirobek otomatis kan ini buat ngetahuin nih apa jenisnya, namanya apa, stadiumnya berapa, ganas apa enggak. Ini butuh waktu kan. Sementara ini udah kebuka. Nanti kebuka katanya dia malah Menyebar. Iya, begitu juga dengan kemo. Kan dibakarkan otomatis syarafnya Yang semua baik sekeliling juga. malah kena, tapi banyak juga yang sembuh. berhasil. Dan aku dapat dokter waktu itu yang keren banget buat aku. Dia ngajak aku ke tempat satu, bukan rehab ya, tetap di rumah sakit itu, tapi udah kayak hotel banget deh pokoknya. Pelayanannya. Salah satu anak orang terkaya di Singapura. VIP lah ya. Ya VVIP. Pas dia ngeliat aku nunduk, dia bilang come. Dia bilang you have to come with me. Dia bilang gitu. Terus look at that man. Dia masih umur 21. Ya dia punya cancer prostat gitu. Aha. Stadiumnya baru menjelang ke stadium 2. Lihat Masih inilah ya. iya, tapi lihat keadaannya itu udah kayak Lemah gitu. udah parah, udah kurus, kerempeng apa segala macem. Karena apa? Keluarganya berpikir dengan dia ada di sini dikasih kayak dibikin hotel kamarnya gitu kan, tapi dia cuma bisa ngelihat ini alat-alat rumah sakit dan ketemu cuma dokter suster, jadi otaknya cuma Iya. terpaku ke sana gitu loh. Tapi karena aku nggak tahu penyakit aku malah lebih fresh gitu loh. Padahal stadium lebih parah, Lebih tinggi lebih gitu tinggi. kan. Jadi dokter aku bilang ya udah, lu nggak Mindset usah ya. mikirin ya mindset lu harus sehat. Sampai dibuka sama dia. Kanker itu emang penyakit pembunuh sampai detik ini nomor 1, dia bilang. Tapi lu harus bandingin yang sembuh sama yang enggak. Bahkan tinggian yang sembuh. Gitu. Jadi yakinlah sembuh. Entah dia bohong entah enggak pun, tapi dia buka riset itu. Gitu loh. Nah, jadi dia bilang lu pasti sembuh, apalagi ini bukan vital gitu loh kan, bukan di darah. Kalau darah kan mau nggak mau cuci darah lah gitu loh kan, apa yang mau di kemo kalau darah gitu kan. Nah sampai detik ini emang belum ada yang namanya obatnya, cuman sekarang ada kerusakan di badan tuh ya kita coba pakai stem cell gitu. Dia bilang mau dirawat atau diobatin, pilihannya. Aku bilang saya mau sembuh gitu. Is a lot the money, dia bilang kayak gitu, it's not small money. I know, aku bilang. Dan alhamdulillah emang waktu itu lagi sebelumnya malahan aku lagi peluncuran buku kan. Ya alhamdulillah banyak teman-teman dari politik, makasih banyak. Aku nggak bisa sebutin satu persatu namanya. Yang tiba-tiba pas pilkada dia ngeborong buku aku Wih, yang puluhan panen, ribu. Iya, walaupun nggak kedetek ya, nggak kedetek dia di apa namanya toko-toko Iya, gitu. iya, iya. Tapi ya udah lo buku lu gue ambil lumayan. Habis berapa eksemplar? Waktu itu sebutin gak? Banyak banyak lah Banyak lah yang ya. pasti bisa buat stem cell kita 9 kali waktu itu. Tapi biografi atau? Sebenarnya lebih ke quote, cuman ada biografinya juga gitu. Ada sih di luar tadi aku bawa tadi. Nah itu lebih aku bikin buku yang pertama itu tentang ntar lihat. Oke. Nulis sendiri itu? Nulis sendiri. Gitu. Terus ya alhamdulillah ketutup satu kali stem cell itu sekitar 640 juta. Wow, Dan dikali kita- 9. Ayo kali. Masya Allah. Ngomongnya itu nggak puyeng. Tapi ketutup ya, maksudnya ada aja gitu ya. Iya, masya Allah nggak disangka-sangka. Maksudnya kayak nggak mungkin nih gitu kan. Tapi tiba-tiba ada aja. Untungnya aku waktu itu jaga linknya dengan baik ya gitu loh. Jadi aku yakin banget dengan kepercayaan mereka ke aku sehingga dimudahkan juga sama Allah kan, dikasih jalan. Aku yakin nggak ada obat selain Allah yang memberikan, Allah pasti yang ngasih obatnya. Masya Allah. Tinggal jalannya aja gitu. Cin, Ada betul. hikmah apa sih yang lo dapet dari Dari yang udah sakit lo- atau dari apa? sakit, Dari sakit. Dari sakit dulu. Dari sakit pastinya aku bilang gini, aku sakit itu setelah 1,5 tahun hijrah. Setelah hijrah. Iya, setelah hijrah. Jadi banyak yang berpikir udah sakit baru berjilbab, salah. Iya, iya. Salah. Padahal dalam keadaan baik-baik aja. Dalam keadaan sangat baik, job lagi banyak, bahkan tahun baru malam itu aku nggak mau manggung karena dia. takut mati. Oh iya. Masya Allah. Iya, waktu itu itu. tuh datang gitu aja ya? Tiba-tiba gitu langsung. Apa ya? Kalau aku bilang, aku terima kasih sama salah satu produser aku dulu dan tim Penelope Production yang dan juga kru-kru kami Penelope Production yang udah ada di kota Padang. Waktu itu aku mau manggung di Padang, malamnya manggung di klub, siangnya manggung di acara polisi
gitu untuk tahun baru itu, dan itu nominalnya sekitar Gede itu. iya, Oh, tahun baru pasti sekitar hampir berlipat-lipat ya? 500 juta dua-duanya gitu loh kan, maksudnya sekitar itulah kalau digabungin. Yang pasti kan tim juga pasti kenyang gitu kan. Iya, iya. Cuman entah apa dalam perjalanan kita kan bawa mobil kan waktu itu ke Sumateranya, si produser aku tuh nyetel Ustadz Abdul Somad kan. Kajian was, tausiahnya was, aja. Iya. Dan aku waktu itu kayak malah bikin gua ngantuk. Nah iya, gitu. waktu itu kan lu masih ini Pak, ngedenger gitu nggak? Ngantuk gua. Aku sih dengerin gitu loh, maksudnya kan ini perjalanan gitu loh, kayak gini ngantuk gua gitu. Terus habis itu tiba-tiba kok denger ada ngomongin keong racun gitu kan. Lagu gue nih, Lagu gua gitu. Kita nyampe di mana ya waktu itu ya? Dari Jambi, dia pas masuk Jambi menuju ke Pekanbaru kalau nggak salah, mau berhenti dulu di Pekanbaru soalnya ada yang mau ke Minas waktu itu. Abis itu gue bilang, ini Ustadz siapa sih? Gue bilang gitu, gue baru tahu namanya gini. Nah, tapi sekampung ya. Udah enggak dong, Melayu dia. Oh, beda ya? Melayu. Oh, Melayu. Nah, habis itu si produser aku orang Duri gitu loh kan, orang Riau, jadi kenal gitu kan. Wah, dia Kampungnya. gua sih gini nih baru, dia waktu itu di kuliahnya di Kairo bla 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 gitu kan. Lu bilang sama dia ya, suruh dengerin dulu tuh lagu, gua bilang gitu. Padahal tuh lagu juga ada artinya. Iya. Oh, dia karena ngomongin keong racun lo kesel ya? Iya, kesel gitu, maksudnya jangan kalau dengerin keong racun tuh nggak manfaat. Oke, sekarang gue bilang oke, lebih manfaatan buka-buka Al-Quran lah gitu loh kan. Nah cuman maksudnya aku bilang kan di lirik lagu aku nggak ada yang nyeleweng gitu loh, nggak ada yang Itu tahun berapa itu? tahun 2000 17 enggak. Iya 17 akhir Desember kan? Oh, tahun baru itu. Iya mau tahun baru 17 akhir. Aku pakai jilbabnya itu di 31 Desember Oh, 2017 gitu. itu memantapkan langsung. Lu dapat apa? Dapat mimpi atau? Kagak. Aku keong racun itu langsung terus emosi. diresapi. Pas banget nyampe kita di Pekanbaru, Ustadz Abdul Somad itu ceramah. Ceramah Ketemu? Enggak ketemu waktu itu, tapi aku nulis. Kan orang semua ngasih tulisan, gue mau dateng, gue kesel. Ya kan? Kirim note lah ke Ustaz. Iya. Nah kirim note tuh, aku nungguin note aku dibaca nih, ya kan? Note aku dibaca. Gue pengen ketemu nih gitu. Tapi kan otomatis selama aku nunggu itu kan dia ceramah tuh sebelum baca note, ya kan? Terus tiba-tiba dia ceramah itu tentang perempuan muslimah. Gue ngeliat kan celana robek-robek gitu kan, tato di mana-mana gitu kan. Berarti lo pakaian masih santun dong? Waktu ke sana pakai baju panjang, baju jaketnya manajer aku, karena aku kan pakai tank top waktu itu, Oh iya, ya nggak kan? mungkin kan? Nggak mungkin bongkar koper kan, gitu loh. Jadi aku pakai jaket panjang gitu kan, terus katanya suruh pakai jilbab gitu kan, masuk masjid soalnya kan, Kerudung pakai lah, selendang kerudung. doang, Iya. pakai selendang gini doang gitu. Pas minanya manajerku Mbak Eka gitu, ya udah dia ngomongin tentang perempuan muslim. Sebelum not aku dibaca, gue pulang di mobil diem aja. Gak nyelesain. Ya nggak nyelesain, bodo amat tuh not dibaca apa enggak gitu loh kan, yang penting udah kegampar gini kan. Terus habis itu udah diem aja di mobil, diem sampai mau lanjut nih gini ke Padang, lanjut di Padang. Sampai di Padang aku pulang ke rumah paman, ya kan, semuanya tim tuh pulang di rumah aku, di rumah nenek lah gitu kan. Nah aku kan berdua sama manajerku yang Mbak Eka kan, cewek, yang lainnya cowok semua kan, tim-tim di luar semuanya. Aku di dalam tuh aku bilang, Mbak kalau aku nggak manggung besok gimana ya Mbak? Kenapa? Gue nggak tahu, kayak gue nggak mau mati dalam kayak gini aja. Aku bilang kayak gitu kan. Berarti datang gitu Langsung aja. ya hidayah tuh. Itu hidayah ya? Ya mungkin. Hidayah. Hidayah. Hidayah lah langsung. Tapi itu emang harus ada kemauan sih. Kalau kita misalnya menolak gitu kan, hatinya menolak gitu pasti enggak. Artinya kan ketika lo menolak lo harus mikirin tim gue nih. Makannya gimana? Nah itu aku serahin semua mau loh. Aku serahin semua. Jadi kayak maksudnya waktu itu aku udah nggak ada ketakutan sama sekali. Nggak ada ketakutan. Nggak ketakutan kehilangan rezeki gitu? Nggak kepikiran. Jadi pas aku ngomong itu manajer aku cuman nangis kan. Dia bilang, iya tapi ntar kita dituntut.
Ya nggak apa-apa lah masuk penjara juga, aku bilang kayak gitu kan. Terus gimana ngomongnya? Aku keluar akhirnya kan, tapi aku minta minjem baju panjang kayak udah nggak mau ngeliatin aurat gitu. Langsung Iya. gamis, minta gamis. Nggak ada yang mau Apa, gamis selimut juga. apa? Kain Bali, kain Balinya Berarti manajer. ini juga tutup. Iya, tutup keluar kamar. Jadi Uni tuh ngurung diri dulu gitu terus Di kamar dulu, ya, iya. Nah itu sambil ngerokok, aku inget banget tuh sambil ngerokok ngomong, tapi di kamar gitu. Nah, sama manajer tadi Mbak Eka itu. kayak hampa gitu kan. Tapi kan tim aku ini udah belasan tahun sama aku semuanya kan, gitu loh. Paham ya. Kaget pasti. Oh iyalah. Lu kesurupan di mana gitu kan. Tidak berubah. Nah terus ya udah akhirnya keluar, ketemu ngadepin semuanya, ada manajer aku ndampingin, terus ada produser aku di situ. Produser di dalam PNLP manajemen sih sebenarnya, bukan produser dari label gitu kan. Terus aku bilang, aku manggilnya Abi, Bi kalau seandainya aku nggak manggung gimana gitu kan. Dia ngelihat aku keluar dengan kain Bali atas bawah aja udah bingung gitu kan. Nah, Lu kenapa lu? iya, dia jilbabnya anduk, bawahnya kain Bali gitu Tapi kan. ada pertanyaan kayak gitu, lu lagi kenapa? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Udah nggak bisa keucap kali bukan? Cuman bohong. Aku langsung nangis kan, gue takut mati di panggung, gue mati begini gitu kan. Parno ya gitu. Iya, bukan parno, jadi kayak Sadar lah apa Bukan parno tuh ya? tersadar. bukan, aku ngerasain nggak parno gitu loh. Maksudnya aku ngerasa itu kayak gue udah nge-flashback ngelihat gue mati aja gitu. Iya. Terus kayak udah ketakutan mati aja pokoknya. Itu nggak banyak orang begitu ya. Nah akhirnya produser aku cuman megang kepala aku, siap, ntar aku sampein ke anak-anak. Dia bilang kayak gitu, tahan aja udah. Dia bilang masuk aja masuk. Gitu. Terus dia masuk, aku denger ribut tuh di luar tuh, ribut. Tapi aku nggak boleh keluar kan. Aku dengerin aja. Habis itu aku diketok. Dia bilang kalau gitu kita packing, kita balik ke Jakarta. Dia bilang kalian balik duluan, ntar Abi nyusul. Gitu. Maksudnya dia mau meeting sama semuanya. Sama Polda dan sama T-Box kalau nggak salah waktu itu. Tempat T-Box, manggung. Ya. Di waktu yang kurang lebih dari 12 jam sebelum perform nyari ganti gimana? Yuh, nyari pengganti tuh. Iya. Wah. Dia masuk tuh, aku bilang kalau seandainya aku pakai jilbab nyanyi di Polda boleh nggak? Gitu loh kan. Dia bilang kalau itu harus kita tanyain dulu apakah acaranya dangdutan, apakah acara apa gitu kan, kita tanyain dulu. Dia bilang. Tapi emang Allah ngasih kemudahan ke semuanya pada saat kita mau nyari pembantu. Dari tim Poldanya bilang nggak apa-apa, aman. Dia bilang kayak gitu. Kayak dimudahin semuanya. Untuk penggantinya ini. Nggak perlu nyari pengganti. Nggak perlu. Dari Poldanya kan nggak ada baliho, ya kan, jadi aman. Jadi belum diworo-woro gitu lah ya. Jadi Dia bilang diceritain sama produser aku gitu kan, kita akan bikin permintaan maaf gini. Cuman kan kalau ini kan kita ngomongin prinsip hidup ya, susah kata gitu kan. Produser aku bisa lah, bukan ngelobi sih, emang ngomong sejujurnya gitu. disampaikan ya. Iya, akhirnya dia bilang ya udah nggak apa-apa gitu kan, nggak masalah. Tapi kalau misalnya dia besok nyanyi di acara Bupati pakai jilbab, nggak apa-apa. Dia bilang gitu, acara siang, acara rakyat, diganti dengan itu. Dia bilang, diokein sama produser aku kan. Ya udah kita ganti yang itu. Tapi nyanyinya jadi 2 jam, yang tadinya cuma 4 lagu jadi 2 jam dia bilang. Karena kan acara luar nggak ada artisnya gitu kan. Ya udah nggak apa-apa gitu. Aku bilang juga nggak apa-apa. Akhirnya diganti itu satu. Yang klub ada baliho dan ada sponsor. Ya Nah, kan? itu gimana tuh? Ya udah balikin duit lah. Balikin duit terus Tapi ada yang nuntut gak? yang nuntut itu ada, cuman bukan dari bukan acara tahun baru karena kita masih kontrak waktu itu sampai tahun 2020. Di luar acara tahun Konser, baru itu iya. ya. Karena kan udah ada tour gitu loh sampai 2020 akhir. Itu masih 2017, 3 tahunan lagi. Karena kan aku kontrak sama si rokoknya. Oh, rokok ya. Iya, rokok gitu loh kan. Nah, jadi kan berapa kota? Satu kota berapa tempat? Satu kota berapa tempat? Itu makan berapa bulan? Satu kota bisa 3 bulan, 4 bulan kan? Berapa kota gitu loh kan? Dan itu kontraknya panjang kan? Dan uangnya udah juga makan gitu kan? Akhirnya ya mau nggak mau kita ngomong ke label, ya kena tuntut sana sini sih. Gitu. Tapi udah namanya udah tekadnya gitu ya, udah Iya. bismillah aja gitu akhirnya dimudahkan. Kembaliin duit pasti, kembaliin duit semuanya pasti. Terus kru aku ada 2 orang yang waktu itu malah itu kan
tapi dia orang baru sih. Gitu. Yang orang lama dia tetap stay. Itu wajar ya kalau Wajar, buat aku wajar. Cuma kasih full. Mereka kecewa aja kayak lu ego banget sih lu. Gitu. Iya, benar. Pasti gitu. ada lah kayak gitu. Iya pasti ada 2 orang, tapi kebetulan dia orang baru. Aku nggak nyangka tim aku yang lain Malah stay. sampai Jakarta, yuk kita bikin religi yuk, gitu. Justru ini ya, support ya. Support gitu, dan akhirnya semuanya tuh yang kayak udahlah ntar dulu. Aku bilang nggak mau religi ntar dulu lah. Gue cuman nggak tahu mau ngapain sekarang ini gitu loh. Nggak tahu mau ngapain, kita harus menghadapi label dengan tuntutan yang Sempet canggung nggak, Cin? Ketika lo manggung dengan pakaian seperti ini ketika masih di awal ya? kalau waktu bukan canggung sih. Aneh-aneh apa ya? Lupa kalau bajunya apa, jadi jogetnya. Tetep ya? Lupa kalau dari itu. Tetep ya? Lupa gitu. masih gua bablas ya. Iya, bablas dikit. Oh nggak ada, aku nggak bisa joget kayak gitu. Cuman loncat kan, aku bisa cuma Loncat ya? Lupa. Lupa. Tapi apa ini kalau gue lihat, masya Allah ya, hijrahnya tuh kok bisa sebegitu cepat. Terus itu kan hitungan beberapa jam aja kayak itu dari Iya lu mau sih. itu, Kan Mbak. datang gitu aja nyong. Cuman kok kayak tadi misalnya lu nggak mikirin yang lain, gue yakin pokoknya kalau Allah yang memudahkan misalnya gitu. Kalau udah begitu kuat keyakinan gitu, padahal kan tadinya lu cuma denger itu doang, Mbak. Itu ketampar banget sih, Mbak. Mungkin pada saat itu hati aku lagi dibuka. Iya. Iya. Sebenarnya sih kalau hijrah itu gampang, diomongin orang aja. Aku ngerasain aku bisa ngomong sekarang sih, Mbak, gitu loh kan. Sebenarnya kerasa gitu ya. Iya, maksudnya kita sama teman aja deh. Gue pengen jadi baik nih, iya, yuk, lu juga ya. Ya udah kita mulailah kita gini. Bisa sih berteman doang, nggak harus pakai ustadz. Kalau untuk hijrah, yang susah adalah mempertahankan Istiqomah ya. ujiannya. Nah, enggak Iya. apa sebelumnya juga Uni udah mulai Jadi gini. gitu. Basically papiku kan Katolik, Oke. ya kan. Mamaku Islam, gitu. Jadi akunya ateis, gitu. Tapi aku mencari, maksudnya karena itu kan prinsip hidup ya. Ya kalau misalnya sama mama ya suruh sholat ya sholat gitu kan. Yang pelajari dua-duanya masuk gereja juga gitu kan. Jadi di mana aja sampai aku pelajarin semua agama karena menurut aku semuanya itu benar. Gitu loh. Di Islam pun ya alhamdulillah kalau kita tidak mempercayai semua kitab Allah ya kita bukan, ya kita harus tahu semua kan kitab Allah. Iya, ya kan? betul yang sebelum-sebelumnya, ya. Kita kan juga harus membaca gitu kan. Itu yang aku pelajarin waktu itu gitu kan, dan akhirnya kok semuanya baik ya gitu loh, mengajarkannya semuanya kebaikan gitu loh. Pasti. Dan nggak haruslah kita jadi ngejudge yang ini yang paling benar, ini paling benar. Aku mau stop lah gitu loh kan. Easy going aja lah, lu jalanin, lu jadi baik, lu jangan ganggu orang. That's it gitu kan. Cuman kenapa waktu itu aku lebih ke Illuminati gitu. Ngomongin ya. Bukan ateis lagi tapi ke ilu. Iya, maksudnya menjalani ke sana lah, arah-arahnya mengarah-arah ke sana gitu kan. Karena satu gue nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau kemana. Gue mau percaya siapa? Iya, nggak tahu. Cuman akhirnya aku mikir gini, gue percaya adanya Sang Pencipta. Tapi gue nggak percaya sama yang namanya agama. Gitu. Aku nggak percaya. Karena kok ini gampang banget sih jadi berantem. Ini kok gini, ya kayak gini gitu loh. Namanya juga otaknya kosong gitu loh kan. Jadi kan masih diisi ini. Jadi aku nggak bisa, maksudnya aku nggak bisa menjelaskan secara rinci karena gini loh. Aku bukan seorang ustazah, aku bukan seorang daiyah gitu loh. Gue juga bukan seorang hafiz. Jadi yang aku tahu gitu kan, dan mereka baik. Hubungan terbaik ya. Iya, mereka baik gitu loh. Mereka nggak tegaan sama orang, mereka sayang penyayang sama binatang, mereka baik sama semuanya gitu loh. Begitu juga di keluarga aku yang muslim. Jadi bedanya apa? Ini kan ngomongin prinsip gitu kan. Akhirnya aku memilih untuk gue percaya adanya Sang Pencipta yang menciptakan gue, tapi gue nggak percaya namanya agama tadinya. Karena itu semuanya di usia berapa itu? Umur berapa? Ya pokoknya intinya sampai Pas kehidupan lo 2017 lagi ya. keras-kerasnya tuh ya? Hidup gue mah nggak pernah keras. Maksudnya Gini, gue ngejalanin tuh semuanya enjoy. Jadi easy going. Iya, jadi maksudnya
ya segini yang gue dapet, gue selalu bersyukur tuh kayak aturannya nih, gue udah meeting nih bakalan dapat segini misalnya kan, udah tahu nih taruhlah 10 juta, ternyata nggak jadi nih meetingnya, jadi acara kita gini cuma dapat akhirnya uang jalan lah, udah jauh meeting ke Semarang gitu kan. Nah, uang jalannya doang. Ya alhamdulillah, untung nggak nyawa gue yang habis hari ini gitu loh kan. Maksudnya ada syukur yang mungkin duitnya diganti sama nyawa gitu loh kan. Jadi nggak ada yang berat sih di hidup aku. Maksudnya aku ngejalaninnya dari dulu tuh kayak mencoba buat bersyukur aja sama semuanya gitu loh. Terus balik yang ceritanya tadi seru tuh. Yang mana tuh? Yang itu tadi akhirnya memilih. Milih ke ya akhirnya aku pelajarin satu persatu gitu. Sampai 2017 itu juga aku masih mencari. Cuman sudah menutup aurat, tapi bukan berjilbab. Udah lu tutup tuh ya? Iya, jadi aku manggung. Aku kan punya anak-anak ya. Ya anak aku lah, aku punya anak yang notabene mereka juga udah gede gitu kan, dan mereka sering dibully karena lo anaknya Cinta Penelope, nyokap lu gini, akhirnya anak gue digebukin orang gitu loh kan, berantem gitu kan. Aku mikirnya ya mungkin udah waktunya lah. Akhirnya dia bilang kan, ada yang manggil ibu, ada yang manggil mami gitu kan, yang kayak kalau misalnya manggung jangan yang kebuka-kebuka gitu kan. Nah dari situ tuh aku udah kayak nge-DJ ya pakai baju walaupun ketat waktu itu, tapi tertutup udah. Terus gitu apa tato itu udah? Kalau tato masih ada sih, masih ada. Nggak hilang ya? Ada beberapa yang dihapus, ada yang dihapus ada. Cuman itu menuju di tahun itu juga ya? Oh enggak, jauh sebelum itu aku udah hapus, udah mulai ngapus gitu. Terus abis itu berjalan dengan kayak gitunya aja lah, mendengarkan semuanya gitu kan. Ya agama ini ceramah semuanya kebaikan gitu. Jadi akhirnya sampai aku mantapkan diri, jadi emang sudah muslim lah, semua orang lahir juga sudah pasti muslim artinya benar kan. Jadi ya udahlah aku milih ini, tapi aku tidak bilang yang lain buruk ya gitu loh kan. Cuman aku memilih prinsipnya identitasku adalah seorang muslim, dan yang lo yakini lah. Iya, yang aku yakinin, karena itu prinsip hidup kan gitu loh. Iya. Dengan pastinya aku harus punya buku panduan dalam hidup gitu loh kan. Nah buku panduan itu ya ada seorang muslim adalah Al-Quran gitu loh kan. Itu aku jalanin dulu pelan-pelan gitu kan, pelan-pelan sampai akhirnya bener-bener dapet hidayahnya mungkin ya seperti itu, karena kita mencari. Tadi yang makanya harus dicari, hidayah itu dicari juga ya. Aku yakin sesuatu yang kita cari segimanapun lamanya pasti ketemu. Sama kayak bini nyari kesalahan laki, dicari-cari dicari-cari ketemu, coba cari kebaikannya. Ya kan pasti nemu juga, pasti lebih banyak gitu. Nah jadi ya udah, sampai di situ aku serahin diri aku sama Allah semuanya. Apapun itu aku yakin Allah tuh tahu yang terbaik buat aku gitu loh. Dari aku lahir sampai aku selesai nanti Allah sudah tahu. Jadi ya buat apa aku ngerasa kayak menyesal atau apa yang udah aku lakuin gitu, aku enggak. Intinya mamaku selalu bilang mau gimana pun juga kita sama orang gitu loh kan, diapain orang tetap baik aja. Ada Allah gitu loh kan. Dan kaya itu adalah pada saat lu bisa berbagi gitu loh. Nah jadi itulah yang paling aku pegang dari mama gitu kan. Jadi ya dimanapun entah gitu, mama nggak ngelihat. Tapi satu hal adalah Allah ngelihat gitu loh. Nah ridho orang tua tuh adalah ridho Allah. Jadi mama nggak ridho kalau seandainya entah macam-macam. Makanya aku dulu minum pun ngomong sama mama. Izin ya? Iya izin. Minum rokok, mama nggak tahu kalau di itu dua capek atau makin jelas. Mandi cuma nerima dosanya. Tato izin juga tato? Kalau tato tuh aku punya story lain ya, karena aku emang nggak pengen ditato. Cuman aku nggak akan ngebuka story itu karena itu ngancurin hati mama aku. Jadi aku nggak. Oke. Gitu loh. Jadi beda cerita gitu loh. Aku bukan mau ditato masalahnya gitu. Nah karena keadaan. Ya. Terus akhirnya udah aku mantepin diri. Aku tulang punggung keluarga kan, gitu loh. Sempat kepikiran waktu itu adalah gimana ya mama ya, gimana adik-adikku kuliah ya, adikku banyak banget lagi gitu kan. Lo anak berapa sih? Aku anak ketiga, di bawah aku masih ada 5. Wow. Woi.
Iya, yang aku sekolahin. 8 dong. Kan. Nah, terus kakakku juga dalam keadaan dangerous waktu itu. Oke. Yang harus aku cover juga, kakakku punya anak 7. Wah. Gitu, jadi gimana ya? Hal yang pertama adalah aku ingat kata mama, ridho orang tua adalah ridho Allah. Jadi mama aku telepon, bilang, "Mah, kalau seandainya adik pakai jilbab terus adik nggak bisa ngehasilin kayak dulu lagi, gimana ya, Ma?" Aku cuma dengar mama aku nangisnya pecah dan aku pikir marah. Mama bilang, itu doa mama. Gimana pun juga katanya, gimana pun juga Allah udah naruh rezeki buat kita. Iya. Nah, insya Allah kedepannya pasti Allah udah persiapkan juga gitu. Ya udah makin mantap ya. gitu kan. Walaupun kedepannya debt collector datang gitu kan. Iya, kartu kredit lupa. Sempet ya. Sempet banget. Aduh, aku sedih banget kalau ngomongin ini sebenarnya. Aku di titik nol waktu itu. Titik nol banget karena emang duit kita habis buat ngebalikin untuk 3 tahun ke depan. Sampai 50.000 pun aku nggak punya. Masya Allah. Manajer aku Mbak Eka, sahabat aku dan produser aku Bang Putra, tim aku yang lain, Dewa, Komeng, Mandala, Raja, Aat, terima kasih banget. Dari tahun berapa ya? Tahun 2002 sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Ya. Kalian masih ada di samping aku, kuat, ada nggak adanya aku. Kalian selalu dukung, sakit senang aku, kalian selalu ada. Aku nggak bisa balas apapun, Allah yang ngebales buat kehidupan kalian yang lebih baik di dunia ataupun akhirat. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di rumahnya Allah nanti. Amin. Ya, insya Allah. Amin. Itu bukti persahabatan kita sampai detik ini. Kalian hebat. Kalian hebat banget. Bukan cuman pas aku ada aja gitu loh kan. Pada saat itu aku nggak ada, mereka tuh yang datang ya, kita bawa gue ada 50.000 nih, ya udah kita beli gorengan, kita beli ini, kita beli ini gitu ya, bareng-bareng aja gitu. Terus ada yang bela-belain kerja gitu kan, buat ngasih kita, ada yang belain nge-grab buat ngehidupin kita dan mulai dari nol lagi gitu. Terus sampai akhirnya manajerku bilang, "Aku boleh posting nggak foto Uce?" Dia bilang, manggil aku Uce kan. "Boleh posting nggak foto Uce di Instagram?" Dia bilang, "Yang mana?" "Ya aku mau posting satu aja," dia bilang kayak gitu, "yang lainnya dihapus ya," dia bilang kayak gitu kan. "Aku arsip ya semuanya," dia bilang kayak gitu. Oh ya udah, jadi diarsip semua foto aku, diposting satu foto aku yang pertama kali pakai jilbab. Berhijab gitu. Tiba-tiba Itu besok yang masih asal-asalan tuh kali ya. enggak, udah Oh, langsung udah. cari ya, Udah cari langsung. Terus bingung tuh, duit nggak ada, baju nggak ada, baju syari ternyata mahal-mahal. Yoi. Iya kan? Baju nggak ada, duit nggak ada, makanan juga kosong, ya kan? Kartu kredit tagihan. Jangan kan digesek, udah tagihan mulu ya. Datang satu persatu debt collector, ada yang ngancem, yang bilang, "Oh saya nggak peduli kamu perempuan, oh artis kere lu gini." Oh iya. Iya. Pokoknya itu menghantam mental ya. Iya, mental banget. "Oh, kamu mau bikin balai darah kamu," dia bilang gitu. Wih. Silakan, aku bilang. Ya lihat aja dia apa yang bisa diambil, ambil aja, nggak cukup ini. Secara kan kartu kreditnya tuh yang di atas 50. Tapi lu ngadepin sendiri tuh ya? Ngadepin sendiri. Aku tahu. Lu temuin, lu temuin. Aku temuin. Ribut dilihat tetangga apa segala macam, aku temuin. Nggak ada merasa malu Enggak. gitu. Enggak, aku lebih baik ngomong jujur. Oh gitu ya. Gitu loh. Aku bilang kayak gini, "Ya lu kalau misalnya mau sadar, tapi utang lu beresin." Dia bilang, "Nggak bakal masuk surga lu kayak gini," kata gitu kan. Bener, dia ngomong bener. Iya kan? Iya benar. Nggak salah, nggak salah. Iya, cuman kan kasih waktu gue nyari dulu gitu loh kan. Iya. Ya dia ngomong bener gitu loh. Terus aku bilang, "Ya kalau misalnya kita kan negara hukum," aku bilang, "kalau seandainya saya nggak bisa bayar, berarti saya di penjara kan." Aku bilang, "Ya udah bawa aja." Aku bilang kayak gitu. Menyerahkan Iya, dia. nyerahin aja, bawa. Pasrah, ya? Iya. Dia bilang, "Gue nggak ada urusan yang mau hukum, gue nagih." Dia bilang, "Kalau misalnya lu penjara, gue dapat apa?" Dia bilang, Malah nggak dapat dia. Iya, nggak dapat apa gitu. Nggak gajian gua. Nah, terus gue harus kayak gimana? Iya kan? Gue penjara nggak mau. Lu Iya. gue nggak ada. Gitu. Emang nggak ada, makan aja gue belum. Kalau lu mau lu beliin gue. Gitu. Makan bareng kita, makan bareng. Gorengan kan. Iya. Nah, terus akhirnya pas
Terakhir ada yang telepon. Sampai sekarang tuh aku save namanya Abang Baik karena aku waktu itu nggak tahu namanya. Oh iya. Namanya Abang Baik. Ya, Abang Baik. Banyak orang baik ya. Nih, maaf ya pecah jatuh. Nih. Apa beliau tuh apa Debt gitu? collector. Oh. Ntar aku kirim voice note-nya ke kamu ya. Dia nelpon aku. Sekarang abang udah tenang, udah gak sakit lagi di tangan Tuhan. Insya Allah anak istri abang insya Allah udah jadi keluarga aku udah telepon. Bismillah. Oh dia ngebantu lo nih. Namanya Bang Yusman Halawa, minta doanya Udah nggak ada. yang untuk yang Nasrani karena Bang Yusman tuh Nasrani, minta doanya untuk yang Nasrani, mungkin juga minta doanya, kita nggak tahu doa siapa yang diangkat. Terima. Buat yang Islam juga minta Al-Fatihahnya buat Bang Yusman Halawa. Beliau meninggal, Orang mana itu? dia orang Nias. Dia meninggal baru meninggal kemarin. 14 Desember. Wah, baru banget. Ini istrinya. Yang ngabarin Iya, istrinya. ngabarin istrinya. Gitu. Dan alhamdulillah sekarang istrinya udah aku temuin dan udah aku. Jadi keluarga ya. Ya, abang nggak usah pusing lagi. Udah mikirin rangkul ya. Ya alhamdulillah. Karena nggak akan kebayar juga apa yang dia lakuin. Gimana ceritanya sama si Abang Baik ini? Dia nelpon aku. Dia nggak nyebutin nama waktu itu. Dia nelpon aku. Dia nagih seperti orang-orang lainnya, tapi dengan cara yang berbeda. Oh, gayanya beda ya. Ya, dengan cara yang selamat sore. Ini atas nama Princess Cinta Penelope, ini ada tagihan waktu itu dia di Bank Mega. Ya. Ada tagihan nih sekitar 27 juta gitu kan. Aku bilang, "Bang, mungkin hari ini udah berapa orang yang datang dan aku nggak ada." "Nggak bisa, nggak ada, ini tanggung jawab kamu gini. Aku ceritain apa adanya. "Kamu ini namanya kayak nama public figure," dia bilang gitu. "Masa kamu mau bohong-bohongin kami orang kayak gini gitu kan. Kita udah biasa." "Abang datang aja." Aku bilang, "Abang lihat keadaan saya." "Kenapa kamu bisa nggak ada?" Aku bilang, "Ya aku habis bayar label segini, aku nggak kepikiran kartu kredit dan makan aja aku belum." Aku bilang kayak gitu. Cuman ada sisanya di aku tuh cuman handphone sama TV. Kalau mau ambil silahkan sama AC. Kalau mau ambil silahkan. Aku bilang kayak gitu. Terus ya itu nggak akan nutupin juga, ya kan? Terus dia bilang, "Saya ini Nasrani," dia bilang. "Tapi saya yakin Tuhan itu baik," dia bilang. "Kalau Tuhan itu baik, kenapa saya jadi harus tidak baik?" Dia bilang. Kata dia gitu ya. Iya. Kalau kamu mencari jalan Tuhan, apapun agama kamu, Tuhan itu satu. Tuhan itu pengen kita ingat kepada Tuhan, dia bilang. Dan saya yakin apapun Tuhan kamu, kita satu Tuhan. Dia bilang kayak gitu. Dan Tuhan ngasih kamu jalan, saya tidak, berarti saya sombong, dia bilang. Sombong itu sifat setan, dia bilang kayak gitu. Ya sudah, gini aja. Kalau ada yang nagih kamu, saya kasih kamu waktu cari uang, dia bilang. Kalau ada yang nagih kamu, kasih nomor saya. Gitu. Akhirnya dari 5 apa 6 kartu kredit waktu itu, semuanya aku nggak tahu cara dia nyelesain kayak gimana. Nggak ada lagi yang datang ke aku. Terus tiba-tiba dia telepon lagi. "Gimana kamu sudah ada keringanan, ada uang?" "Belum, Bang." Aku bilang gitu. "Sudah makan?" "Belum juga, Bang." "Nggak ada beras," dia bilang. "Ada berasnya." Itu tapi setelah berapa lama? 4 bulanan setelah dia telepon. Oh, Dia 4 kasih bulan. waktu, ya dikasih waktu lama aku. Gitu loh. Belum juga ada waktu itu ya ada, tapi kan teman-teman datang ya ngasih makanan apa segala macam, aku masih berdiam diri lah sebelum manajerku posting gitu loh, sebelum manajerku posting. Akhirnya dia kirim apa ya, buah, tapi dia nggak datang sampai detik ini aku belum pernah ketemu. Oh, jadi Belum pernah kirim-kiriman ketemu orang? doang, komunikasi lewat WhatsApp aja. Iya. Dan dia kirim buah, kirim mie, kirim minuman gelas yang 1 dus Wih. gitu, sama minyak.
Bilang dari siapa ya ini ya, selamat makan dek namanya gitu, tulisannya ya, doang kasih gitu note sama kan. dia. Selamat makan dek. Pagi-pagi kita buka pintu kan, habis itu telepon. Mungkin dia datangnya pagi, kita belum dia ada yang nganterin keluar. ya? Dia nganterinnya pagi gitu loh, jadi nggak ketemu. Terus dia bilang tadi abang ada taruh situ gini, kapan bang? Udah kamu pakai aja, kamu makan aja gitu. Dia ngomong gitu. Iya bang, makasih, nggak banyak ya kata gitu kan. Iya. Dan tagihan kamu CC yang dari bank ini udah saya lunasi. Hah? Aku kaget kan, tapi bukan Mega, yang lain gitu loh. Sudah saya lunasi. Maksud abang, aku bilang. Jadi gini deh, sistem kartu kredit itu jadi bunganya itu kita potong. Jadi kita bayarnya dari sisa misalnya 20 juta gitu kan. Kamu harus bayar tuh sekitarnya cuma 9 jutaan gitu loh jatuhnya gitu. Saya habis lelang, ada orang lelang, saya menang, dia bilang kan saya dapat rezeki situ. Saya tahu kamu butuh, mungkin Tuhan menyuruh saya untuk selesaikan kamu dulu supaya kamu. Jadi dicicil sedikit kartu kredit aku. Gitu loh, ke orang-orang itu. Sampai lunas semua. Aku nggak tahu dari mana. Gitu, lunas. Bang, aku mau ketemu boleh? Ngapain kamu ketemu saya? Dia bilang, nggak mau ketemu dia. Nggak mau ketemu. Bang, aku pengen ketemu banget karena aku nggak tahu cara terima kasih ke abang kayak gini. Minta doanya buat saya dan keluarga. Dia bilang kayak gitu. Ganti gimana nanti kalau kamu sudah ada rezeki kamu ganti. Dia bilang kamu telepon saya, simpan nomor saya. Gitu doang. Ya udah bang, aku bingung kan. Nah, habis itu manajer aku posting foto aku. Saat itu lo punya pikiran, dia punya niat apa sih ini orang? Enggak. Enggak ada ya? Enggak. Emang dasarnya aku tuh positif nggak pernah, aja ya? Emang dasarnya aku orangnya positif. Lempeng gitu loh. aja. Lempeng dan belak-belakan. Apa yang gue lihat itu yang gue omongin gitu loh. Nah, terus habis itu manajer aku posting, besokannya itu baju sar ibu banyak sampai lemari penuh endorsan. Wow. Terus ngelihat apa namanya rekening kok jadi banyak duit ya. Dalam keadaan nggak punya duit tiba-tiba ada 30 juta banyak dong. Iya kan? Iya dong. Kaget kan gitu loh. Loh kok banyak gini, tiba-tiba ada telepon dari salah satu anggota DPR. Anggota dewan ke manajerku. Mbak Cintanya sudah hijrah gitu. Iya sudah. Boleh nggak besok dia ngisi acara di tempat kami? Loh, ngisi mau ngapain? Gue bilang gitu, mau nyanyi lagu apa? Tausiah. Gue nggak tahu apa-apa. Gue bingung kan gitu loh kan mau ngapain? Kayak orang Sunda ngomong ya. Rebana. Tuh enggak, gue nggak bisa. Aku bilang gitu kan. Enggak, share ini hijrahnya aja share. Apa yang mau gue share gitu loh kan bingung kan. Ya gimana sharing ini aja, gue nggak ngerti bahasanya, nggak ngerti cara ngomongnya gimana, nggak pernah ngomong di lingkungan ibu-ibu kayak gitu gitu loh kan, biasa teriak-teriak. Enggak dia acara anggota dewan bikin acara di kampungnya. Oh, gitu. okay. Masjid. Oh di masjid. Lah gue ngomong apa? Biasanya juga ngomong loncat-loncat di panggung gitu kan. Terus dia bilang, iya mbak nggak apa-apa katanya. Kata Mbak Eka, udah ambil aja nggak apa-apa. Dia bilang kayak gitu kan. Berapa ya? Dia ngomong ke produserku. Produser langsung ngomong kayak gini. Kalau mau sharing tentang ibadah nggak boleh diangka. Dia bilang kayak gitu. Seikhlasnya mereka aja. Gitu. Kata produserku. Padahal kalau aku manggung kan sekali manggung ya paling kecil-kecilnya 75 kan dulu kan gitu loh kan. Sekali kecilnya gitu. Banyak ya. Iya sekali kecilnya itu kan maksudnya luar kota untuk ukuran luar kota. Sekecil-kecilnya. Untuk ukuran luar kota saya yang konser ya. Aku ngomong konser bukan klub. Kalau klub waktu itu 75 25. lompatnya doang nyong, jingkrak. Capek juga. Yoi. Musisi itu kerjanya di sini di studio. Kalau misalnya konser tuh udah ya salah ya kasih penonton. Udah kayak gitu kan. Nah, akhirnya pas udah kita berangkat ke sana. Gue nggak tahu ngapain, dia bilang pokoknya Mbak Cinta ntar ditanya-tanya gitu loh kan, kayak gini lah gitu, tanya jawab aja, ntar jawab aja. Gue bilang cara ngomong gimana? Cara kan gue ngomongnya belak-belakan gitu, nyablak kan. Aduh gimana ya gitu. Ya udahlah datang pas datang ditanya sama orang IO-nya, dikenalin kan ini Pak Dewannya gitu kan. Iya Pak. Udah habis itu udah bisa acara kan aku nggak ikut-ikutan lah, diajak makan ke bawah sama Pak Dewan sama ibu gitu kan, sama istrinya sama anak-anaknya gitu. Gue paling malu kalau misalnya ketemu orang kayak gitu kan. Takut salah ini, secara kan masih ngerokok juga tetep gitu kan. Nggak bisa nahan ngerokok ini kan asem gitu kan. Kok lah nggak bisa aku ngomong-ngomong yang kayak harus begini tuh nggak bisa gitu loh kan. Yaudah datang aja apa adanya aja kata produser aku kan. Ya udah berusaha untuk jangan jadi
orang munafik, jangan mau terlihat baik di depan tapi kita begini katanya, apa adanya aja. Be yourself. Namanya orang belajar itu ya dari TK dulu gitu loh kan, nggak ada yang langsung jadi apa-apa gitu kan. Apa yang kamu rasain itu yang kamu lakukan, dia bilang, tapi harus pakai etika dan rasa hormat gitu tentunya. Ya udah akhirnya ngobrol, Mbak Cinta ini susah banget diajakin ngobrol, manajernya ditanya berapa nggak mau jawab semua kata gitu kan. Ya nggak apa-apa, aku terserah aja, aku bilang kan. Seikhlasnya. Iya sih, aku nggak ada ngomong kayak gitu. Nggak ada ngomong gitu. Aku nggak ngomong kayak gitu. Aku nggak ngomong seikhlasnya, nggak ngomong apa. Ya terserah manajemen aja gitu loh kan. Aku sih ngikut aja, aku bilang kayak gitu kan. Iya, jadi kalau misalnya kurang nggak apa-apa kabarin kami. Ih jangan kasih ke aku, beneran nggak mau, aku bilang kayak gitu kan. Enggak, tapi istrinya tetap iniin ke aku gitu kan. Map coklat gitu loh, amplop coklat gitu. Iya, panjang. Ya kan, yang panjang segitu. Ya kalau misalnya aku bisa pegang, kalau misalnya itu uang 50 ribuan gitu kan, dia ada Tebel begini banget. tiga ginian. Kelihatan lah ya. Ya kalau misalnya 50 ribuan berarti Terasa 5 ya. juta lah gitu kan, 15, atau 15 gitu. gitu kan. Kalau 100-an. Iya bener-bener tiga, tapi ya 100-an dolar, Masya Allah. 500 juta lebih, gitu. Kaget kan? Berkali-kali lipat dari lo konser di luar kota. Cuma 15 menit ngobrol. Ngobrol doang tuh ya. 15 Enak banget menit. Siapa yang ngasih kira-kira? Allah. Allah. Pada saat kita percaya Yakin sama ya. Allah, yakin sama Allah, Allah nggak akan nyanyiain. Itu yang aku dapat pelajaran yang bener-bener. Hikmahnya itu ya tadi yang Rogan setanya. Ya, itu hikmahnya. Hikmahnya. Tapi yang membantu lo memantapkan selain tim. Dari dirinya sendiri. Ke proses hijrah ini siapa? Selain tim lo ya? Kalau ngomongin mantep sih, sampai detik ini aku masih hijrah loh mas. Oh iya, Masih belajar terus Iya yang masih berusaha ya. ya. Maksud gue Baru ganti baju loh. maksud gue yang tetap menguat. Istiqomah. Untuk istiqomah. Ini mungkin aku maaf ya, mohon maaf sebelumnya gitu loh. Banyak kadang-kadang yang negor, lu Cin jilbab lu panjang tapi lu ngomong masih nyablak. Aku masih lihat lu ngerokok apa segala macam, kadang gini gitu kan. Tapi yang penting ininya. Enggak juga Hatinya sih. kali. Masalah akhlak sama kewajiban kan beda ya. Gitu loh. Akhlaknya gimana gitu, kewajibannya. Kewajiban kita adalah menutup aurat. Masalah akhlak ya itu beda. Gitu loh kan. Jadi sekarang aku hijrahnya baru menutup aurat. Akhlak dengan pelan-pelan. Yang didapat apa? Alhamdulillah dengan menutup aurat banyak banget yang mudarat yang bisa aku lewatin. Nggak aku lebih jalan. terjaga ya. Ya, lebih terjaga yang mudarat-mudarat selama ini aku lakuin. Gitu loh. Terus pegangannya tuh langsung sama alhamdulillah sama Allah gitu kan, dan jadi nggak ada yang ditakutin. Asal jangan dikagetin. Dan di prank. Asal jangan di prank. Ya, itu yang aku dapetin sekarang. Cuman kalau untuk menjadi baik itu baiknya seperti apa gitu. Kadang-kadang gini, aku ngelihat ya. Alhamdulillah aku terima kasih Umi Pipik, Indah Dari. Orang hebat, 2 orang itu. Dea Mirela ya, Ustadz Dery Sulaiman, istrinya mantan istrinya Ustadz Abdul Somad, terutama mamaku, keluargaku, adik-adikku ya pastinya, dan Ustadz Guntur Bumi. Kita adalah manusia kerak neraka, Charlie, Bang Pausan Tobing. Walaupun kami berbeda agama, tapi saling menghargai dan menguatkan. Keluarga kita saling dekat. Orang-orang terbaik Aris Idol, istrinya itu orang yang selalu support dalam hal apapun. Tapi kalau untuk hijrahku, yang paling kuat adalah pasti orang tua, doa. Kedua, di perjalanannya Indah Dari yang nggak pernah berhenti, gitu. Indah Dari yang benar-benar Support ya. support, karena dia bilang gini, lu seneng ya sekarang dipuji orang, gitu lah kan, lagi euforia, bentar lagi lu dijatuhin. Iya. Gitu, benar. Pada saat pakai, makanya banyak teman-teman artis kita yang aku lihat buka tutup, Iya. ya kan, terus buka lagi, Gak kuat kali. nggak kuat dengan satu selalu dianggap selalu salah, Iya. gitu. Dulu waktu aku juga pakai syar'i pertama kali kan belum pakai masker dulu ya, gitu. Jadi orang kan tetap tahu gitu kan, tahu aku gitu.
ada aja yang ngomong tuh yang kayak itu badannya kan masih tato gini gitu loh kan. Aku sampai bikin omongan orang itu aku masih ingat. Sampai aku lagi waktu itu lagi bikin buku kan, dan akhirnya aku jadiin film. Itu quote itu aku pakai. Ya elah sok-sokan pakai jilbab, lu yakin sholat lu terima gitu. Ada yang ngomong kayak gitu. Terus ada yang ih lu makin tua tau kayak gini, yang kayak gitulah bikin down gitu. Akhirnya aku mikir kayak orang jadi gibah gara-gara gue nih gitu loh kan. Jadi banyak gibahin aku gitu kan. Kan jadi kayak ngasih dosa ke orang gue gitu jadinya. Akhirnya Kalau kita nambah transfer pahala. Tapi kan aku yang membuat itu. Nah akhirnya aku pakai cadar. Biar nggak ketahui orang. Iya. Aku pakai cadar segini kan. Cadar doang biar kalau keluar tuh aku pakai cadar. Belum ada masker dulu kan. Iya. Jadi supaya orang nggak tahu gitu. Pas aku pakai cadar lewat masih orang ngeh. Terus makin diomongin. Terus ngomong gini, cadar segini, ini alis juga masih aurat, gitu. Di lingkungan pengajian gue sendiri. Akhirnya tutup cadar yang segini, ya kan? Mata bener, cuman mata. Itu Cuman ninja mata. itu. Iya, cuman tutup mata segini kan. Pandangan Diomongin lagi, dia bilang mata wanita itu malah juga bikin laki-laki berhasrat gitu. Zina mata. Zina mata juga tetap. Terus mau lo apa? Pakai purda aku. Tutup semua. Tutup semua. Pakai purda. Aku tutup semua. Sekalinya pas ada orang Padang atau di bandara. Kalau nih orang Padang pasti paham nih. Pas aku lewat, aku nunduk pakai purda karena aku masih nggak mau diomongin orang kan. Maksudnya biar udah gue nggak denger apa-apa dulu nih sebelum gue ntar tiba-tiba gue angkat sari gue tonjok gitu kan. Takutnya begitu kan. Nah, akhirnya harusnya lo hadapin aja, udah terima senyuman aja, nggak usah lo makan hati, nggak usah lo gini gitu kan. Baru segitu ujian Allah kata, kan lo mau naikin pangkat gitu kan, Indah Dari. Terus akhirnya aku mulailah tuh aku buka lagi karena emang waktu itu aku pakai cadar, aku tidak bercadar baik buat aku. Itu aku menghargai orang-orang yang bercadar. Cuman mungkin aku belum sampai pelajarannya ke sana karena sependek pengetahuan aku itu belum nyampe ke sana gitu. Dan akhirnya aku pas buka orang ngomong sekarang aku senyumin aja yang makasih, masukan buat aku makasih, ini yang kayak gitu aja lah gitu kan. Dan akhirnya aku mulai terbiasa dengan itu, udah mulai terbiasa nyari cara gimana supaya kita bisa bangkit. Dan akhirnya aku telepon si abang karena aku harus balikin duitnya. Si abang baik tadi. Abang baik kan. Akhirnya aku kembalikan. Ya kan? Udah selesai aku kembalikan semuanya ya. Tapi akhirnya ketemu berarti? Enggak. Tetap enggak? Transfer. Iya. Emang dia nggak mau ya, benar-benar kejaga artinya ya. Dia kayak pendeta lah kayaknya gitu loh. Kayaknya dari gitu ya. Iya, dari cara ngomongnya gitu. Iya. Terus akhirnya di situ makin memantapkan aku dengan gue beda agama loh. Gitu loh, tapi saling membantunya lebih baik gitu. Padahal nggak pernah ketemu. Nggak minta apa-apa gitu loh, nggak mau dilebihin, nggak pamrih lah. Iya, nggak mau dilebihin, dikembaliin. Aku lebihin dikembaliin, gitu loh. Kaget kan aku kan, gitu loh kan. Terus aku bilang kalau nggak diterima aku sedih loh bang. Aku bilang aku sedih banget, aku bilang kayak gitu. Dia bilang kau masih panjang perjalananmu. Dia bilang udah kau kasih aja, abang masih ada kalau untuk itu. Aku juga takut ngerendahin orang, taunya dia orang kaya atau apa kan, takut kan gitu loh kan. Dia bilang enggak lah katanya, masih panjang perjalananmu, kau coba bangkit lagi aja kata gitu kan. Kau buktikan ke orang kalau kau mencari Tuhan, hidup kau masih senang, kau buktikan itu. Dia bilang kayak gitu. Dari bahasanya ya. Dan akhirnya di situ aku lebih menghargai juga dengan yang lain gitu lah, yang beragama Nasrani juga perbedaan, aku lebih menghargai itu gitu. Kita jangan lihat dari sana gitu kan. Dan akhirnya 3 bulan yang lalu setelah mama selesai operasi, entah kenapa aku udah lama padahal kan, tiba-tiba ngeliat nih abang baik siapa ya. Bukan aku suka lupa kalau nge-save, aku suka lupa nama orang gitu. Terus siapa ya ini, siapa ya, bingung kan. Terus dia bikin status itu yang khotbah Kristen lah dengan ayat segini yang Tuhan itu ada bla 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 gitu kan. Gue pengen tahu ini siapa. Aku bilang, abang apa kabar, karena tulisannya abang baik kan. Berarti kalau
kalau abang berarti orang deket gue, karena gue selalu dipanggilnya adek, gitu kan. Abang apa kabar, masih ingat adek nggak? Jawabannya apa ya? Kaget aku itu dia yang jawab, gitu. Terus jawaban Setelah lama nggak komunikasi ya. ya 16 November kemarin aku baru kabar. Ini pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan apa, dia nulis status itulah, gitu kan. Abang apa kabar, masih ingat adekmu ini nggak? Masih kakak cantik, apa kabar? Ada apa gerangan? Alhamdulillah, gue bilang gitu kan. Abang di mana? Saya di Jakarta kakak, kata gitu kan. Dia dari Nias. Pas denger Nias aku kaget. Oh, ini dia. Baru ingat tuh. Baru ingat karena handphoneku yang lama tuh hancur padahal. Banyak nomor yang hilang tapi nomor dia nggak hilang. Alhamdulillah. Gitu loh. Nah itu berkabar. Wah, aku langsung, bang izin boleh minta nomor rekening nggak, gitu loh kan, buat si kecil, aku bilang kayak gitu. Padahal gue nggak tahu dia punya anak, wah aku tersinggung kan buat dia. Ini buat si kecil, aku bilang gitu kan. Dia langsung ngomong, wah pokoknya nangis dia denger ininya, ntar denger apa namanya voice note-nya dia sampai nangis. Dia bilang saya biasa nagih orang dan sekarang saya pokoknya sampai 2-3 tahun lah anaknya sekolahnya gak kebayar, apa segala macam gitulah. 2 tahun ya nggak salah ya. Tapi dia mau bisa bayarin. Ya kan orang naik turun. Iya. Selama pandemi Oh, pas pandemi ya. ya selama pandemi dia nggak ada. Dia yang selama ini nagih orang, sekarang dia ditagih orang. Tapi saya percaya Tuhan itu selalu hadir, selalu apa, Mbak Cinta gini. Sampai istri ngomong, anaknya ngomong, semuanya ngomong sama aku sampai bengong, dan semua itu kita pakai voice note. Gitu loh. Kemarin tuh mana sebanyak sih voice note-nya yang di bawah sini nih. Wah, pokoknya sedih banget lah pokoknya. Pas abis itu dikabarin dia meninggal itu di 14 Desember kemarin, sebulan setelah aku ada hubungan, setelah 3 tahun gak ada hubungan. Ya kan? 3 tahun. Ya. Istrinya nangis telepon aku. Sakit ya abang itu. Jatuh di kamar mandi. Udahlah gitu loh kan, udah. Padahal aku janji, bang pulang dari Batam kita ketemu ya bang ya sebelum aku balik ke Turki. Aku bilang sama kakak juga, sama ini biar kita jadi keluarga. Puji Tuhan Kak Cinta gini dia bilang. Tapi ternyata Tuhan lebih sayang sama orang baik. Mungkin dia tugasnya di sini sudah selesai, ya kan, dia sudah baik, dia sudah sempurna. Mungkin insya Allah dia udah nggak ada sama sekali dosa. Insya Allah dia ditempatkan sisi terbaik lah, gitu loh. Dan istrinya juga, insya Allah UN juga bisa selesaiin sekolahnya. Bismillah, aku keep in touch terus dan saling nguatin lah di sini gitu. Tapi Jadi aku keluarga janji, lagi ya. jadi keluarga. Ya mungkin itu cara Allah. Apa yang ditanam sama abang sekarang tumbuh gitu loh. Apa yang dia tanam, biji yang dia tanam tumbuh sekarang, dan abang udah persiapkan buat anak istrinya itu. Mungkin rezekinya dia tapi yang harus melewati aku gitu. Ya. Itu yang aku lihat setelah berapa tahun gak ada hubungan kan. Wah hebat banget sih perjalanan yang aku rasain, setiap satu persatu tuh buat aku tuh kayak Masya Allah, ternyata hidup tuh indah banget ya gitu. Indah banget kalau misalnya kita bisa mensyukuri ya gitu loh. Kayak terutama kayak waktu aku kanker gitu. Itu kan keluarga aku satu pun gak tahu. Lu umpetin tuh ya? Umpetin. Kenapa? Karena mamaku jantungan. Oke. Ke infotainment pun gak ada yang tahu. Taunya itu pada saat aku sudah sembuh. Rilis. Belum rilis sih. Belum rilis, cuman udah diangkat. Sebenarnya itu juga lagi-lagi yang tadi diingetin ujian itu ya. Rezeki Ya. Rezeki lah. Orang cuma dikasih sakit doang tapi dosanya diambil. Ya. Ya kan, daripada di neraka panas Cin. Iya kan? Jadi dibayar dulu di ini. Iya. Ya kalau misalnya pasti Allah juga tahu lah apa namanya batasan aku bisa menerima rasa sakit itu seberapa, dan Allah juga pasti udah nyiapin obatnya gitu loh. Kalaupun obatnya mahal, Allah udah nyiapin caranya, tinggal aku percayakan atau aku ketakutan. Itu aja sih. Nggak akan melebihi Nggak akan batas melebihin kemampuan ya. gitu loh. Aku yakin banget di situ. Tapi pas selama itu lo pendam sendiri tuh gimana itu Mbak? Kan ada tim aku, Mbak Eka, semuanya tim aku Tetap tahu. tim itu, oke. Cuman semua tutup Keluarga ya? mulut. Karena mama sakit kan, diabetes gitu. Takutnya dia jantung dengar kayak gitu, Iyalah, kepanikan kan. Ya enggak lah. Kita selalu kayak gitu kok. Semua adik-beradik kalau misalnya kenapa-napa ngomong ke mamanya pas sudah sehat. Dulu kaki gue patah 3 pas sudah jalan baru ngomong. Habis itu mak gue ngamuk kan sampai sekarang. Kok bisa nggak bilang? Lah sekarang kan udah nggak ada jahitannya juga nggak ada. Gitu. Pokoknya apa ya, dari aku intinya
Apapun yang kita, yang aku ya, bukan yang kita ya. Apapun yang aku jalanin, aku terima hari ini ataupun kemarin-kemarin, aku nggak pernah nyesel dengan masa lalu aku. Karena apa? Karena Allah ngasih aku jalan itu udah dari aku lahir gitu loh. Cuman bedanya adalah waktu itu otak aku nggak aku pakai itu aja. Jadi masih brand new gitu kan. Otaknya nggak pernah kepake pada saat itu. Kalau kita dikasih akal dan pikiran untuk memilih which one right and wrong gitu loh. Pada saat itu ya aku nggak bisa membedakan antara kata hati aku, kata pikiran aku, kata suara Allah dan suara syaitan yang ada, jin yang ada di dalam badan aku gitu loh kan. Kayak lebih kuatan jinnya lah sesuai hentakan musik aku. Hawa nafsu manusia gitu ya, masih lebih kuat di situ ya. Terus sekarang udah lebih tenang dong ya, lebih gimana Mbak rasanya, Mbak, perbedaannya dulu sekarang? Oh jauh. Kalau soal ketenangan jauh. Sekarang jauh banget lebih tenang, lebih apa ya, lebih kayak nggak ada ketakutan sih. Kalau dulu tuh masih kayak, besok gimana. Kalau sekarang tuh aku udah nggak kepikiran lagi, terus lebih ke Udah nggak ada rasa takut lah ya. rasa takut akan dosa, akan kematian, semua orang Ada, manusiawi, ya kan. Cuman dia yang Takut ditakutkan kekurangan atau apa tuh Oh, enggak kalau sama kekurangan sekali ya? enggak pernah, Yakin alhamdulillah banget enggak. Itu aku bisa bilang 100.000% aku yakin. Gitu Dulu loh, kan 1.000.000%. masih ragu gitu-gitu ya dulu ya, aduh kau khawatir gitu ya. Iya, gue mikirin buat bulan depan aja gitu. Dulu gue mikirinnya kan stres. Padahal kenapa gue stres ya? Maksudnya berapa Padahal sih? dulu ada banyak banget Iya, tapi nggak tahu gitu ya. Enggak. Itu rasa syukur tadi kali ya. Berkah Karena ya rasa kali. syukur Rasa syukur yang kurang tadi. sama kena malam-malam tequila kan, bangun-bangun pagi tidur lagi. Iya, iya. Besok Tequila ya? Gue suka jadi sinterklas Kalau gitu loh. sekarang teh kotak. Tekot. Enggak, maksudnya ya, Poci. karena rasa malam kelayangan, besok paginya bodo amat gitu kan, cuman bangun lapar, ngantuk lagi, mandi, pergi lagi gitu kan. Jadi kayak nggak ada, lupa bersyukur, lupa apa gitu kan. Jadi kayak hidupnya udah hampa aja. Pacaran, berantem, lari ke sana gitu kan. Akhirnya Putus. Iya, putus. Padahal kan lu mau sesayang apapun sama orang, aku tuh sayang banget sama kakekku, sama nenekku gitu kan. Waktu kakek tuh aku deep banget sih, nangisnya deep banget gitu kan. Waktu Deket nenek ya, Mbak? Deket banget. banget gitu. Paling sayang sama aku, cucu yang lain nggak boleh. Ini yang ngetek cucunya. Ini posesif nyong. Iya, posesif aku kalau sama kakek. Beneran. Posesif banget. Paling sayang aku, kan aku deep banget sedihnya gitu. Tapi pas kemarin nenek meninggal, beda deepnya. Gitu loh, beda kayak apa ya? Kadarnya Enggak, sayangnya sama. Sama. Cuman Cuma- waktu itu kadar kesedihannya. gue malah pengen potong tangan kakek gue waktu itu. Kulitnya mau gue simpen, pengen gue simpenin aja gitu. Sakingnya. Ya kan, tapi kayak gitu kan, kayak jadi kayak orang punya, kayak nggak punya iman jatuhnya gitu Iya, kan. iya. Nah pada saat nenek aku meninggal gitu, kayak aku kayak nenek udah mulai kehidupan barunya gitu loh. Ya dikuburnya sebelah kakek gitu kan. Kakek gue paling kaget, ya datang lagi nih. Romeo and Juliet gitu kan. Setelah 20 tahun nenek aku, Pisah. kakekku meninggal gitu, baru nenek meninggal kemarin. Aku tuh kayak ngerasa udahlah, udah neneknya udah tenang sekarang, bahkan yang harus takut tuh kita. Kalau dulu kan takut mati. Kalau sekarang malah orang meninggal itu buat aku tuh dia tuh udah selesai dunianya, udah enak banget. Nggak bikin dosa lagi, ya Karena udah aku ngeliatnya selesai. meninggalnya bagus gitu loh. Masya Bukan Allah. kenapa-napa gitu kan. Nah kita ini yang masih hidup yang bingung Iya. nih. Iya. Meninggalnya gimana ya? Iya. Nah gimana kan masalahnya, kita ini kan dilihatnya pada saat meninggal. Iya betul. Masya Allah. Senyum apa enggak nih? Iya kan. Lagi Kalau meninggalnya ngapain? Ngomong. Wah. ngamuk-ngamuk. Tahu juga menjalik. Amin. Nauzubillah min zalik ya. Nah itu dia, aku lebih sekarang ke sana sih, kayak ya Allah, semoga yang terbaik dari yang Khotimah. terbaik untuk kita. Amin. Amin. Itu aja. Amin. Tapi lo nggak melupakan bagian dari proses hidup lo ya? Enggak lah, terima kasih lah aku lah dari situ. Dari situ ya? Masih lo kunjungin gak sih tempat-tempat lo besar di mana gitu? Jadi mau napak tilas gitu. Hah? Walaupun lo udah seperti ini nih. Kalau ke klubnya nggak mungkin ya. Oh enggak ya maaf. Lewat jalannya aja kali. Bye bye. Ya lihat lah kalau lewat Kemang
Gue inget tuh Dulu di tuh, sini pintu gue. itu berseret keluar itu. Udah. Karena nggak bangun-bangun ya. Ingat. Mbak Cinta, udah Tapi itu nama asli ya? Cinta Penelope. Princess, pakai princess depannya Princess aslinya. ya? Iya. Princess Cinta Penelope. Cuman makanya Cinta Penelope aja. Oke, oke. Sama dari Dari semuanya dari lahir ya. Kalau nggak paspor gue mana bisa. nah kan udah banyak perjalanan yang dilalui ya, terus tadi lah suka dukanya macam-macam. Terus masih ada nggak sih apa cita-cita yang masih mau diwujudkan gitu? Apa yang belum kesampaian? Yang belum kesampaian. Maksa mama naik haji. Maksa mama naik haji. Umroh dia udah sering. Naik haji belum? Belum, karena dia tuh kan tahu mama nih serba salah adek jadinya. Dia nyuruh aku nikah. Ya udah nikah nangis-nangis. Kok nikahnya jauh lah, mama yang milih, kan aku dijodohin sama mama. Mama yang milih. Iya maksudnya bawa dia ke sini mau kerja apa? terus kata suami aku, di sini gue kerja tukang parkir enak kayaknya, kata. Duitnya nggak ngapain, cuman terus doang. Dapat katanya gitu. Ya, ke mama nyuruh aku nikah, mama juga yang milih cowoknya. Aku bilang gitu kan. Iya sih, cuman ya kan jauh gitu kan. Kemarin umroh udah bareng-bareng gitu kan. Haji mah nggak mungkin aku ninggalin 40 hari suami aku. Nggak mungkin gitu kan. Haji itu hanya haji plus. Tetap aja kan lama kan, nggak sebentar juga gitu loh. Nah mama tuh masalahnya, Bareng. iya satu dia kan diabetes gitu, jadi suka tiba-tiba kelayangan, jadi dia tuh nggak bisa kalau nggak ada aku. Makanya kalau setiap mama itu ke dokter tuh pasti harus ada aku, makanya aku pulang. Wajib tuh ya. Gitu. Iya, dia nggak percaya sama yang lain. Bahkan nyuntikin insulin mama itu aku, gitu loh. Yang awal tuh kayak nggak percaya, netesin matanya aja kemarin nggak mau sama anak yang lain. Coba. Malu ya? Sama aku, takut kecolok dia bilang gitu sama yang lain. Harus sama aku gitu. Nah semakin mama kayak gitu kan ngomongin sedih ya. Iya. Lagi mana enggak, kemarin gue pas pulang-pulang dia kayak gitu. Mama mah suka bikin aku keguguran. Ya kan gue jadi beban pikiran. Lagi bayi tabung gitu kan. Keguguran gara-gara tahu mama harus operasi. Mama saya udah nggak bisa ngelihat jalan kayak gini, takut buta kan. Kepikiran keguguran gitu kan. Udah sering gue udah diajakin kemana-kemana. Udah Maya mau suka mancing kan, ayo sampai jam 3 malam ayo mancing ayo. Udah enak semuanya, udah 6 bulan loh aku di Indonesia. Ya. Diajak nggak mungkin. Siapa? Sering sana. Sama sering, cuman tetap aja mama tuh emang sukanya rame-rame gitu kan. Dia kayak anak kecil lagi pakai baju lagi ngelapnya. Itu deket banget loh ya. Dekat banget aku sama mama. Jadi mamanya manja. Iya manja. Iya, manja. Kita semuanya ada beradik manja sama mama. Nah ini gitu. mamanya manja sama. Masya Allah, itulah nih namanya. Itu foto ada. Itu mamanya? Enggak, ini nama aku. Princess ya. Asli. Ini mama aku. Tadi, iya makanya tadi di belakangnya Masya Allah. Itu Dua-duanya Padang ya, bokap. Enggak. Bokap apa? Chinese Manado Belanda. kan itu tadi. Iya. Jadi campur-campuran. Mm-mm. Oke. Dah? Terima kasih ya, kita Terima semua kasih jadi loh. banyak cerita yang tadi dibuka ya, katanya belum dibuka di mana. Yang diulang. Iya loh, belum ada yang tahu loh kalau aku cancernya di mana. Karena kan takut mau akhirnya setelah udah lumayan sembuh aku bilang, "Ma, aku udah nggak bisa punya anak." Aku bilang gitu. Karena mau nggak mau aku harus potong. Gitu kan. Karena dibanding menjalar kemana-mana, mau nggak mau aku harus potong. Bukan rahimnya, tubanya, tapi masih ada jalan buat hamil dengan bayi tabung. Gitu. Ya kita ikhtiar aja. Ya kalau Allah udah ngasih ya. Alhamdulillah suami aku nggak menuntut itu, dan mertua aku bilang itu rezeki dari Allah. Yang penting ngeliat kalian baik-baik aja berdua udah cukup. Amin. Mertua aku baik banget. Sama suami yang sekarang juga udah Insya Allah yang terakhir sampai Amin, jannah. amin, insya Allah. Ya, yang ini beda dari yang lain sih. Beda banget. Yang emang ridho orang tua, ridho Allah ya. Sabar. Biasanya kan aku tuh selalu jadi leader. Apa istilahnya yang Lebih dominan. dominan. Iya, gitu. Karena kan yang dulu kayak mereka notabene bukan dari public figure gitu kan.
ya gue nggak bisa ngomong apa-apa kalau gue harus konser ya gue harus tour gitu kan, mau kayak gimana 6 bulan gue harus ninggalin laki gitu ya. Lu larang juga gue nggak bisa, gue kontrak, ya kan? Iya. Lebih kayak gitu, nah, macam-macam dikit buang. Kan kayak gitu dulu kan, udah ngelihat, itu buang gitu. iya udah nggak bisa dibilangin, terus marah-marah berantem mulu, aduh, Pusing gue. udah gitu kan. Kalau sekarang tuh kayak gue pengen jadi orang normal gitu. Alhamdulillah normal bener, normal senormal-normalnya. Bayangin ya, dulu tuh waktu abis nikah kita pulang ke Indonesia sebelum corona kan, Maret 2020, sebelum corona. Pas itu pas masuk sini. Iya pas masuk sini kan. Awal-awal. Enggak, belum, aku datang itu tanggal 9 Maret. Ya kan? Buat nikah di Batam. Nah, itu awal-awal orang udah ngomongin corona tapi belum lockdown. Iya. Gitu kan. Kita harus cuman stay seminggu di sini karena di Turki itu kalau misalnya kerja 1 tahun tuh liburnya cuma 2 minggu gitu loh. Jadi suamiku tuh cuma dapat libur 2 minggu. Ya Allah, ulang seminggu, datang nih 2 hari di rumah mama, berangkat lagi. Ih, nggak enak banget. Gue bilang gitu kan, maksudnya nggak ada honeymoon atau apa gitu kan. Terus ditinggal kerja sama laki lagi besok gini, gue di rumah ngapain ya gitu kan. Apa ya, udah di sana apartemen kan kagak ada yang bisa cocok tanam gitu kan. Gue tanam apa ya? Bingung kan mau ngapain gitu kan. Orang biasanya juga gerak-gerak terus gitu. Gak ada studio, gak ada ini, aduh. Dah akhirnya aku bilang, apalagi kalau dia kerja, pergi pagi pulang jam 5, jam 6 sampai rumah. Gue ngapain seharian gitu. Pas kita landing di Turki, itulah last flight, lockdown. Terus langsung Ya, langsung honeymoon sampai enek. Akhirnya doanya terkabulkan. Terkabul sampai ke dapur kamar mandi ini. Ya dia lagi. Ya nggak ada manusia lain. Dia lagi. Aduh. Tapi itu indah sih. Doanya kamu makanya hati-hati kalau ngomong. Sampai sekarang Telan tuh lu dalam sendiri itu. sampai sekarang suami aku tuh nggak kerja di office jadinya. Jadi semuanya WFH work from home. Iya, WFH terus sampai sekarang, makanya kayak dia nggak ikut sekarang lagi Zoom. Gitu. Nah, jadi ya sampai sekarang lah, alhamdulillah. Sampai bingung mau nawarin apa. Oke. Oke, mudah-mudahan ini banyak banget manfaat yang kita Amin. obrolan sekarang. Gimana? Jangan seneng gitu dong. Oh, jangan senang. Seneng gue, ceritanya asik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Dan jadi berkah. Tetap di jalurnya. Insya Allah doain aja, saling doain lah. Oh ya pasti. Dan tadi nama-nama yang disebut kan banyak yang disebut-sebut. Banyak. Iya. Orang-orang hebat itu. Ya, doa juga buat mereka ya. Iya, amin. Sama Aris Idol tuh juga sohib banget kayaknya. Berantem terus. Berantem tapi sayang. Sayang banget. Bukan Arisnya aja ya, keluarga-keluarga. Sekeluarganya, anaknya, istrinya. Aku sayang mereka semuanya. Karena itu udah pilihannya Aris waktu itu dan pilihannya mereka berdua untuk mau hidup bareng, dan alhamdulillah Aris tuh dikasih istri yang buat aku adalah susah dicari. Ya, susah dicari sampai detik ini. Untuk perempuan yang nggak ngerti itu, kalau hati gue kan bener dia sih, hati itu buatan Allah kan, bukan buatan Cina. Kalau Cina kan ada gantinya kan gitu kan, ya ada KW-KW-nya gitu, buatan Allah kan seharusnya satu, jangan disakitin. Kita ngomong gitu kan. Ini nggak tahu apa KW dia. Hebat loh dia. Udah hancur kan dibuat lagi. Keren dia keren sih. Istri salihah bener. Amin. Masya Allah. Cinta juga keren. Masya Allah, amin. Kalah. Jangan dipuji karena pujian hanya milik Allah. Oke ya. Thank you. Thank you Ya, banget sama-sama. Cinta udah mau ngobrol sama kita. Epo yang Maroganse. Semoga bermanfaat semua. Sehat-sehat Iya. terus semuanya. Jangan lupa pastinya di like, comment, subscribe, dan di share ya. Thank you. Iya. Bye. Gue Roganse. Tonton terus Kisah-kisah inspiratif dan unik dari perjalanan hidup seseorang. di Jurnal Mata.